Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pemain keturunan Grade A terus pikirkan Timnas tapi belum dipanggil PSSI. Pengamat Vietnam akui Timnas Indonesia tim terkuat ASEAN saat ini. Tom Hai bakal segera merapat ke Liga Prancis. Dan Pratama Arhan diprediksi bakal bersinar di Suwon FC. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sebagaimana diketahui, Tom Hai telah memutuskan keluar dari SC Heerenveen dengan status bebas transfer. Lantas, kemana gelandang 29 tahun itu akan berlabuh? Ex pemain NEC Breda itu mengonfirmasi akan berkarir di luar Belanda. Sempat dikaitkan dengan Como 1907, namun dibantah Mirwan Suarso selaku perwakilan klub yang baru promosi ke Serie A musim depan tersebut. Beredar kabar Tom Hai masuk radar klub Liga 1 Prancis, OGC Nice. Akun yang biasa membahas OGC Nice @Nisa Ebasta mengabarkan potensi klub asal Prancis itu mendatangkan pemegang satu caps bersama Timnas Indonesia tersebut. Menurut berbagai sumber, OGC Nice tertarik kepada gelandang SC Heerenveen yang kontraknya berakhir pada musim panas ini, Tom Hai. Pemain ini menutup musim dengan torehan 4 gol dan 4 assist. Kata akun @Nisa Ebasta. Sebelumnya, pemandu bakat OGC Nice Bertinho menegaskan bahwa Tom Hai cocok bermain untuk timnya sebab kreativitas yang dimiliki Tom Hai dibutuhkan OGC Nice. Menarik menanti kemana Tom Hai akan berlabuh. Harapannya Tom Hai terus berkarir di Eropa demi membagikan pengalaman level tertingginya kepada para pemain Indonesia lain. Timnas Indonesia U16 kini tengah ngebut melakukan persiapan jelang Piala AFF U16 yang digelar di Solo, Jawa Tengah mulai 24 Juni hingga 4 Juli mendatang. Skuad Garuda Muda menjalani pemusatan latihan di Kota Gudeg sejak 18 April lalu. Pemusatan latihan diikuti 34 pemain yang mana tim pelatih menerapkan sistem promosi dan degradasi dan hanya akan membawa 23 pemain saja nantinya. Tim Merah Putih punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan skuad Piala AFF U16 2024. Meski tidak ada target khusus dari PSSI, namun Nova Arianto bertekad membawa Garuda Muda terbang tinggi dalam turnamen kelompok umur bergengsi di Asia Tenggara itu. Terdekat, tim berjulukan Garuda Muda itu akan menjalani latihan tanding melawan PSS Sleman U16 di lapangan Yogyakarta Independent School Sleman, Yogyakarta pada Sabtu 25 Mei besok. Calon kiper Timnas Indonesia Martin Paes menjadi pilar penting di skuad FC Dallas musim ini sebab selalu menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang. Kiper berusia 26 tahun ini tampil konsisten di Major League Soccer menjadi starter dalam 12 pertandingan, mencatatkan 3 clean sheet dan kebobolan 17 gol. Terbaru ini pun Paes memainkan peran kunci dalam keberhasilan FC Dallas melaju ke babak 8 besar US Open Cup 2024. Statistik Paes yang resmi menjadi WNI pada 30 April lalu di musim ini cukup impresif. Performanya menunjukkan konsistensi dan kualitasnya di bawah Mister Gawang. Meski kebobolan 1 gol, namun Paes tetap tampil gemilang dan dianugerahi penghargaan Man of the Match. Kiper kelahiran Belanda ini mencatatkan 8 penyelamatan krusial sepanjang pertandingan. Gol yang bersarang di gawangnya pun hanya terjadi melalui eksekusi penalti, menunjukkan ketangguhannya dalam menjaga gawang FC Dallas. Performa apinya ini semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu calon kuat penjaga gawang Timnas Indonesia. Media Vietnam menyoroti kondisi mental para pemain Timnas Vietnam soal kembali berhadapan dengan Timnas Indonesia di babak penyisihan grup Piala AFF 2024. Menurut Sahafian, pihak The Golden Star Warriors masih mengingat kekalahan mereka di 3 laga terakhir atas Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal bertemu dengan Vietnam untuk keempat kalinya dari 3 laga terakhir Indonesia mengalahkan Vietnam, bahkan mempermalukan Vietnam di kandangnya sendiri di Stadion Mai Ding Hanoi, Vietnam.
Kini Vietnam bahkan berganti pelatih dari Philip Troshi menjadi Kim Sang-sik usai kalah dari Indonesia. Analisis dari media Vietnam bahwa permasalahan yang akan dihadapi oleh para pemain Vietnam dan pelatihnya adalah soal mental. Vietnam kini kurang percaya diri menyebut Indonesia di kandang sendiri, dan di sisi lain Indonesia sangat percaya diri untuk terus mengalahkan The Golden Star. Dalam beberapa tahun terakhir, pemain keturunan Kevin Dyche selalu dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022, Kevin Dyche masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi WNI. Namun beredar kabar bahwa Kevin Dyche batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapat larangan dari keluarganya. Baru-baru ini admin akun Instagram @garuda_diaspora_id dihubungi oleh salah satu keluarga dari Kevin Dyche. Sang keluarga memastikan Kevin Dyche tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Malahan pemain 27 tahun itu disebut selalu memikirkan timnas Indonesia. Sayangnya PSSI kabarnya sampai saat ini belum lagi menghubungi Kevin Dyche. Bukan tak mungkin jika PSSI kembali melakukan pendekatan, ex-pemain Feyenoord Rotterdam ini siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika Kevin Dyche bersedia membela timnas Indonesia, tentu hal yang luar biasa. Sekarang menarik menanti respon PSSI ke depan. Apakah mereka langsung bergerak mendekati pemain keturunan Grade A ini? Seperti diketahui, Pratama Arhan belum mendapatkan kesempatan bermain untuk Suwon FC. Pelatih Suwon FC Kim Eun-jung mengakui debut Arhan terhalang oleh agenda Timnas Indonesia U23. Meskipun belum debut, pengamat sekaligus komentator sepak bola Korea Selatan Lim Hyung-chul meyakini gaya bermain Pratama Arhan akan klop dengan taktik Kim Eun-jung. Namun menurutnya Arhan untuk saat ini masih belum diberikan kesempatan karena masalah kebugaran. Arhan adalah pemain yang menggabungkan dribbling, penetrasi, dan aktivitas. Ini cocok dengan taktik pelatih Kim Eun-jung sampai batas tertentu, jadi dia pasti akan berguna. Ujar Lim dikutip dari Jungbu, Kamis 23 Mei kemarin. Sehubungan dengan ini, Arhan tentu masih mempunyai kesempatan untuk debut bersama Suwon FC. Dalam waktu dekat, Suwon FC akan berhadapan dengan Jeju United dalam lanjutan Liga 1 Korea Selatan 2024 pada Minggu 26 Mei nanti. Salah satu pengamat asal Vietnam yakni Quang Tung menyebut bahwa level timnas Indonesia dan Thailand berada di atas negaranya. Ungkapan itu dilontarkannya setelah melihat hasil minor The Golden Star Warriors akhir-akhir ini. Hasil minor itu bahkan membuat Philip Troshi terdebak dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Vietnam. Kini Federasi Sepak Bola Vietnam kembali menunjuk pelatih asal Korea Selatan Kim Sang-sik sebagai nahkoda baru. Meski begitu, menurut Quang Tung, Kim hanya sebatas pelatih sepak bola biasa. Ia bukanlah penyihir yang langsung bisa mengubah Golden Star Warriors menjadi hebat lagi. Tung menjelaskan bahwa para penggemar harus menerima keadaan kalau tim mereka harus dibangun dari awal lagi. Proses ini kemungkinan akan memakan waktu yang panjang. Bahkan menurutnya saat ini Vietnam hanya berstatus sebagai tim terkuat ketiga di kawasan ASEAN. Ya, menurutnya di atas mereka masih ada timnas Indonesia dan Thailand. Di mana menariknya Vietnam dan Indonesia akan bertemu kembali pada akhir tahun ini pada ajang Piala AFF 2024. Dua nama pemain keturunan Noah Leatomu dan Estella Loupati muncul di media sosial dan disebut terbuka untuk membela timnas wanita Indonesia. Hal ini senada dengan ucapan pelatih timnas wanita Indonesia Satoru Mochizuki yang menyatakan terbuka untuk memanggil pemain naturalisasi agar memperkuat Garuda Pertiwi ke depannya. Untuk saat ini, Coach Mochi mengaku tidak akan terburu-buru memutuskan siapa pemain yang akan dinaturalisasi. Ia akan melakukan pemantauan terlebih dahulu secara langsung terhadap calon pemain naturalisasi ini. Sementara itu, Noah Leatomu merupakan pemain sepak bola yang berposisi winger kanan dan saat ini bermain di klub Belanda Fortuna Sittard. Sedangkan Estella memiliki keturunan Indonesia dari sang ayah dari Maluku yang saat ini membela klub Belanda juga Telstar. Lantas, akankah Coach Mochi bakal memanggil dua pemain keturunan ini untuk memperkuat Garuda Pertiwi? Menarik untuk dinanti.